Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas, sebuah dialog yang akan membahas tentang keamanan, ketertiban masyarakat khususnya di Bali tentunya. Dan sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik yaitu bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Kompol Inyoman Wirenata SH, beliau adalah Kabak Ops Polresta Denpasar. Om Swastiastu Pak Wirenata. Sehat selalu nggih Pak Kabak Ops. Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan seperti biasa sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Ketut Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu Prof. Astungkara, sehat-sehat. Baik, terima kasih juga Profesor sudah bersedia hadir pada sore hari ini yang akan kita berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar. Pak Kabak Ops, kita berbicara tentang keamanan wilayah hukum Polresta Denpasar, tapi seperti biasa ini yang ingin saya tanyakan, sampai saat ini kita sudah memasuki mungkin bisa dikatakan ini mungkin pertengahan tahun 2025 ini sendiri. Bagaimana situasi terkini Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar ini sendiri saat ini secara umum? Terima kasih Pak Wade. Om Swastiastu. Mohon izin Pak Prof, pemirsa Bali TV dimanapun berada, mohon izin kami dari Polresta Denpasar selaku Kabak Op akan sedikit menyampaikan terkait dengan situasi Kamtibmas, khususnya daerah hukum Polresta Denpasar, di mana kita ketahui daerah hukum Polresta Denpasar itu ada 2 kabupaten yang kita bawahi, jadi Kabupaten Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, di mana ada 5 polsek di Kota Denpasar dan 2 polsek yang masuk wilayah Kabupaten Badung. Memang dinamika kegiatan masyarakat di 2 kabupaten ini cukup lumayan banyak kegiatannya, tapi sampai saat ini Astungkara situasi Kamtibmas masih kondusif, terkendali. Artinya memang gangguan Kamtibmas tetap ada, tapi masih bisa kita tekan dan bisa tetap kita kendalikan. Demikian. Baik. Bisa dikatakan ini dari 5 polsek yang ada di Kota Denpasar, kemudian 2 polsek yang ada di Kabupaten Badung, ini situasinya cukup kondusif walaupun kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas tentu saja masih saja kita temui di lapangan. Seperti itu Pak Kabak Ops? Betul-betul, kita tidak menutupi hal seperti itu. Artinya gangguan pasti tetap ada, gangguan Kamtibmas tetap ada, cuman seperti yang kami sampaikan tadi, jadi tetap bisa kita tekan dan kendalikan tentunya. Baik. Pak Kabak Ops, walaupun situasi cukup kondusif, tetapi seperti disampaikan ini, kalau kita berbicara tentang gangguan Kamtibmas masih saja sering terjadi. Ini kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang cukup mendapat perhatian dari khususnya Polresta Denpasar, ini seperti apa Pak tren gangguan Kamtibmas yang menjadi perhatian? Ya, kita sudah memasuki semester pertama ya, tahun 2025. Kalau kami bandingkan dengan tren gangguan Kamtibmas dari Januari sampai bulan Mei tahun 2024 dengan Januari dengan sampai Mei tahun 2025 memang ada tren turun. Jadi kalau kita bandingkan itu 1.800 gangguan Kamtibmas yang terjadi di tahun 2024 sampai bulan Mei. Sedangkan di tahun 2025 dengan bulan yang sama, Januari sampai Mei itu kurang lebih 1.600-an. Jadi ada tren turun 11%, kurang lebih 217 kejadian artinya menurun. Bisa disebutkan ini kejadian-kejadian yang menjadi perhatian atau yang paling menonjol sampai saat ini? Ya, tentunya dari sekian gangguan yang terjadi, jadi ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang menonjol. Seperti biasa, 3C, curas curamol, dan tentunya laka lantas dan narkoba juga masuk di dalamnya. Yang tentunya yang lebih banyak kejadian
yang terjadi dari kasus-kasus tersebut, kejadian tersebut. Jadi kalau kita prosentasekan dari 5 polsek di Kota Denpasar dan 2 polsek di Kabupaten Badung, ini cukup berimbangkah kasus-kasus yang ditangani dari polsek atau Polresta Denpasar? Tentunya ada beda yang tergantung situasi daerahnya. Jadi tentunya yang paling banyak yang ditangani adalah di Polresta Denpasar, seperti itu. Ya. Baik, Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops, Bapak Wiranata ini sendiri memberi sedikit gambaran tentang bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar ini sendiri, seperti yang disampaikan ini mencakup 2 daerah, Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Ya, memang Polresta Denpasar itu satu wilayah Polres yang khusus ya, karena merupakan kedudukannya kan di ibu kota provinsi. Ya. Jadi permasalahannya saya pikir itu jauh lebih kompleks daripada Polres-Polres di Bali lainnya, kabupaten lainnya. Nah, tadi disampaikan bahwa itu sudah cukup kondusif dan saya sangat memberi apresiasi ya. Jadi ada penurunan ini luar biasa ini. Jadi memang indikator dalam melihat dalam tanda kutip ya prestasi dari satu petugas keamanan terutama, bila mana itu terjadi penurunan. Kalau menghilangkan sama sekali sudah tidak mungkin. Itu pasti akan ada kejahatan-kejahatan. Cuma kita hanya bisa menekan, menurunkan. Nah, ini artinya sudah usaha-usaha yang luar biasa dalam baik itu melakukan pencegahan maupun dalam penindakan. Dan memang kewenangan dari kepolisian itu kan sangat luas ya, di samping memberi suasana aman, nyaman, menjaga ketertiban dan keamanan, juga penindakan, jadi penegakan hukum. Nah, itulah sebabnya dengan kewenangan yang luar biasa ini, polisi itu diberikan senjata gitu. Karena menghadapi kejahatan-kejahatan ini adalah kejahatan yang cukup keras, itu harus dipersenjatai. Kalau dulu polisi ini kan termasuk ABRI, jadi sejak reformasi itu polisi dipisahkan dari ABRI, padahal dipersenjatai. Nah, jadi di sini yang bisa digunakan sebagai satu indikator keberhasilan ya penurunan dari kejahatan itu. Tadi juga disampaikan kejahatan-kejahatan yang menonjol itu kan kejahatan yang sifatnya kekerasan ya, pencurian dengan kekerasan. Nah, ini memang satu hal yang terjadi di mana-mana ini, menurut data yang saya tahu, itu kejahatan pencurian dengan kekerasan itu kok kualitasnya itu semakin meningkat ya model kekerasannya. Dan curanmor, kalau curanmor ini kan saya rasa meningkat juga di beberapa tempat begitu, karena kendaraan semakin bertambah itu pasti diimbangi dengan variabelnya kan seperti itu. Jadi curanmor. Nah, inilah yang menjadi perhatian daripada aparat keamanan untuk menekan kejahatan-kejahatan seperti itu tanpa mengurangi kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional yang lainnya yang mestinya juga saya yakin sudah menjadi perhatian gitu ya, untuk menentukan standar supaya masyarakat itu merasa aman dan nyaman. Ini tugas yang harus betul-betul menjadi perhatian dari kepolisian, karena masyarakat itu tidak boleh merasa tidak aman begitu. Di mana merasa tidak aman, di situ pasti akan turun negara di situ ya, melalui ini petugas kepolisian. Seperti itu. Pak Kabakos, Pak Wiranata, ini yang cukup menarik sekali apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, bahwa indikatornya bila mana terjadi penurunan kasus, dan ini sudah terjadi di periode saat ini, terjadi penurunan kasus yang 11% itu sendiri, seperti yang Bapak sampaikan ini sendiri. Ada upaya-upaya dari Polresta Denpasar ini sendiri sehingga kita bisa memberikan apresiasi juga terhadap apa yang dilakukan sehingga terjadi penurunan kasus sampai saat ini. Betul, Pak Made. Jadi dilihat dari hasil evaluasi tahun lalu, jadi Polresta melalui perintah dari Bapak Kapolresta, jadi membuat program-program, ada kebijakan-kebijakan, tentunya tujuannya yaitu untuk menekan angka gangguan atau gangguan Kamtibmas yang terjadi di daerah hukum Polresta. Tentunya upaya-upaya yang telah dilakukan tentunya melalui upaya preventif, misalnya
sosialisasi, himbauan, edukasi, mulai dari tingkat sekolah, SD, SMP, SMA, mulai dari tingkat desa juga melalui Babin Kamtibmas, tetap kita lakukan sosialisasi, himbauan maupun edukasi terkait masalah gangguan Kamtibmas, termasuk lalu lintas, kerawanan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini salah satu upaya di samping preventif juga tetap kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan patroli siang, malam, bahkan subuh juga kita laksanakan untuk kegiatan patroli. Baik itu Polres, Polsek maupun kita tetap dibantu dari Satuan Polda juga membantu untuk kegiatan patroli khususnya wilayah Denpasar dan Badung. Jadi bisa dikatakan ini patroli tetap dijalankan seperti itu, Pak Wiranata, untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar. Betul. Patroli tetap kita tingkatkan, apalagi beberapa bulan terakhir ini kita memang sesuai perintah juga dari Polda dan kebijakan Bapak Kapolres. Jadi kegiatan patroli kita tingkatkan terus, khususnya pada jam-jam rawan. Jam-jam rawan dalam artian mungkin jam 11 ke atas sampai subuh. Itu tetap kita laksanakan melalui patroli blue light dan patroli barcode. Jadi patroli barcode, di mana titik-titik barcode yang sudah kita tentukan berdasarkan analisa dan evaluasi terjadinya gangguan Kamtibmas. Nah, di sanalah kita letakkan titik-titik barcode dan pada saat pelaksanaan patroli di sana dilaksanakan stasioner. Nah, setelah itu baru check out, kita berjalan menyusuri rute yang sudah ditentukan. Baik. Pak Wiranata, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kami akan memberikan kesempatan Anda untuk bersama kami tentunya di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Anda bisa bertanya ataupun sharing mengenai topik kita pada sore hari ini, yaitu situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Masih kita bahas tentang situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Nyoman Wiranata, dan hari ini pun kita seperti biasa sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Ketut Rais Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, ataupun sekedar sharing bersama Bapak Kabak Ops dan juga ada Profesor Rais Setiabudi tentunya. Pak Wiranata, menyambung perbincangan tadi, ini kalau kita berbicara tentang program-program, kemudian kebijakan-kebijakan dari Polresta Denpasar yang sudah dilakukan sehingga terjadi penurunan kasus sampai hari ini, tentunya itu sekali lagi kita apresiasi tentunya dengan kasus-kasus yang cukup menjadi perhatian juga seperti Prof sampaikan tadi, ada 3C ini sendiri. Lalu bagaimana dengan kasus laka lantas, kemudian yang menjadi perhatian kita juga kasus narkoba? Ya, terima kasih. Kami sedikit menyampaikan terkait dengan kasus laka lantas. Jadi kembali lagi kami menyampaikan kalau dibandingkan Januari sampai Mei tahun 2024 dengan Januari sampai Mei tahun 2025 itu memang terkait dengan pelanggaran lalu lintas maupun laka lantas itu terjadi penurunan. Jadi kurang lebih 32% atau dari 900 kejadian, 926 kejadian menjadi 625 kejadian. Nah, itu. Jadi ini dilakukan upaya-upaya untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dengan yang kami sampaikan tadi, tentunya melalui edukasi, himbauan, sosialisasi,
yang terus secara intensif dilakukan oleh Satlantas Polresta Denpasar. Ya. Kalau kita berbicara tentang kecelakaan lalu lintas yang bisa dikatakan ini cukup menurun juga 32%. Lalu bagaimana dengan bisa dikatakan pelaku atau korban yang menjadi bisa dikatakan ketika pelanggaran itu dilakukan seperti itu? Memang kalau lihat dari data memang terkait masalah korban meninggal malah fatalitas korban malah meningkat. Jadi bisa dikatakan pelanggaran menurun tetapi korbannya yang meningkat seperti ya, itu? Fatalitasnya, artinya korban meninggal yang kalau kita perbandingan tadi itu 16 berbanding 19. Jadi seperti itu. Usia berapa sih yang menjadi korban itu sendiri, Pak? Ya tentunya banyak yang usia produktif. Usia produktif antara usia 15 sampai 30 tahun. Seperti itu. Baik. Padahal upaya-upaya sudah dilakukan dari Polresta Denpasar untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kasus-kasus yang keterlibatan dalam laka lantas ini sendiri. Seperti betul, itu. Betul. Ya. Jadi upaya-upaya memang terus kita lakukan termasuk upaya represif penindakan hukum. Jadi terus kita laksanakan baik itu sore, malam, tentunya di tempat-tempat yang sudah ditentukan berdasarkan analisa jadi kerawanan terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas. Jadi paling banyak ini pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti apa sih, Pak? Tentunya yang ditindak yang pertama itu pelanggaran yang kasat mata. Jadi tidak pakai helm, jadi tidak kendaraan yang tidak sesuai dengan spekteknya, tidak lengkap. Masih saja terjadi penggunaan masih ada potbrong seperti itu. Ya, masih ada. Tapi ya tetap kita laksanakan, kita himbau, sosialisasi, tetap kita termasuk penindakan juga tetap kita laksanakan. Bukankah sekarang ada kemajuan teknologi dengan ETLE itu sendiri? Apakah itu juga berpengaruh terhadap penurunan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu, Pak? Untuk ETLE juga tetap masih berjalan, tapi secara manual juga, secara pelanggaran kasat mata kita lakukan tindakan. Jadi kalau dilihat dari komentar-komentar di medsos itu sepertinya masyarakat itu mendukung dengan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya manual, artinya tindakan langsung di lapangan, jadi pelanggaran yang kasat mata langsung ditindak seperti itu. Tindakannya berupa apa, Pak, nantinya? Kalau memang di samping diberikan himbauan, kalau memang pelanggarannya serius ya kita tetap tilang, tetap dilaksanakan tilang. Baik. Prof, apa yang disampaikan oleh Pak Kabak Ops ini sendiri, kita berbicara tentang laka lantas ini sendiri. Sering sekali kita berbicara tentang etika berlalu lintas. Itu yang harus ditertibkan atau itu yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika berlalu lintas. Pertama tadi disampaikan bahwa ada penurunan ya. Jadi bahkan sampai 30% ini luar biasa sebetulnya. Itu termasuk luar biasa, Prof? Iya, 30% ini luar biasa sebetulnya. Karena apa? Karena lalu lintas ini kan sangat crowded dan perkembangan kemacetan dan lain sebagainya itu kan semakin bertambah. Tetapi di lain pihak itu bisa menurun. Nah ini berarti kalau istilah kriminologinya itu jadi politik kriminalnya itu ini sudah tepat lah mendekati benar lah. Jadi perlu itu dipertahankan upaya-upaya seperti tadi misalnya ada upaya untuk preemptif. Jadi preemptif ini kan untuk menghilangkan niat-niat untuk melanggar dan lain sebagainya. Kemudian ada yang preventif gitu untuk menghilangkan tindakannya, dan represif ini kan jalan terakhir jadi penegakan hukumnya. Jadi kalau politik kriminal itu upaya bagaimana caranya untuk menekan. Jadi secara teori ketiga hal ini saya rasa itu sudah dilakukan dan sementara ini bisa menekan jadi kejahatan lalu lintas. Nah, namun di lain pihak ada fatalitas itu ya. Fatalitas itu ini sebetulnya di Denpasar ini kan tidak banyak orang ngebut-ngebut itu karena jalannya tidak terlalu panjang, kemudian macet gitu kan, nggak terlalu ngebut. Tapi yang fatal ini biasanya
mereka tidak melindungi dirinya dengan baik gitu, mungkin seperti itu. Atau memang dia itu ada sesuatu yang apa ya di luar kecepatan lah, dia ngebut lah gitu. Itu kan biasanya kan faktor-faktor seperti itu. Nah, jadi ini secara kriminologi itu kan perlu dicari sebab-sebabnya. Karena ilmu kriminologi itu mencari sebab dari kejahatan. Kalau itu kefatalan seperti itu, apa sebabnya? Nah, ini menjadi perhatian ini. Nah, kemudian ada penurunan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas. Ini sebabnya apa? Sebabnya pasti strateginya sudah benar, itu preventif, represif. Represif itu kan hanya bila perlu aja, jadi ultimum remedium, jadi jalan terakhir. Nah, jadi strategi-strategi ini perlu dipertahankan dan dikembangkan metode-metode yang lebih efektif dan lebih efisien. Karena saya lihat indeks kemacetan lalu lintas itu kok semakin tinggi gini. Secara logika indeks kemacetan semakin tinggi, maka indeks pelanggaran itu semakin tinggi. Nah, ini bisa diturunkan. Nah, berarti ada strategi yang tepat. Misalnya saya lihat pagi itu banyak polisi yang mengatur lalu lintas itu. Ini perlu dipertahankan pagi-pagi itu sampai jam berapa gitu, sudah agak renggang sedikit baru ditinggal ini. Yang kedua, ada satu terobosan, misalnya di traffic light. Traffic light itu padahal sudah merah, biasanya kan otomatis itu berhenti. Tapi dengan adanya polisi malah diatur itu. Nah, ini memperlancar. Nah, ini barangkali sekaligus juga merupakan metode yang untuk melakukan evaluasi terhadap lama merah dan lama hijaunya ini, dari mana sebetulnya lalu lintas itu ramai, dari sana hijaunya lebih panjang. Nah, kan begitu. Ini analisis itu sekaligus bisa dilakukan. Saya lihat itu polisi itu merah masih diberi jalan itu. Nah, ini berarti kekerodetan itu tidak berimbang. Nah, mungkin ini satu analisis bisa dilakukan karena polisi kan memang selalu melakukan analisis untuk memperlancar lalu lintas, untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas itu selalu dilakukan. Baik, Prof, ini adakah apa yang sudah dilakukan dari Polresta Denpasar ini sendiri sehingga terjadi, bisa dikatakan ini sangat luar biasa sekali seperti yang Prof sampaikan, ini pelanggaran lalu lintas turun menjadi 32%. Tetapi kalau kita melihat angka fatalitas yang cukup menjadi perhatian kita, malah grafiknya semakin meninggi seperti itu. Ini apakah bisa dikatakan ini menjadi indikator keberhasilan dari Polresta Denpasar untuk menekan pelanggaran itu sendiri? Ya, biasanya akibat yang fatal itu ini error in persona. Jadi orangnya yang korbannya itu yang biasanya kurang melihat situasi keamanan lalu lintas, kemudian kurang melindungi dirinya. Jadi error in persona, mungkin remnya belum dan lain sebagainya. Jadi ini yang sulit memang itu satu pelanggaran-pelanggaran yang sangat terselubung. Jadi pelanggaran yang the hidden crime yang sulit untuk dideteksi oleh polisi. Baik, bisa jadi dikatakan ini intinya adalah ketertiban kita berlalu lintas seperti itu. Iya, benar. Di jalan. Ya, jadi memang ada penurunan dalam hal berlalu lintas itu. Saya dari dulu sudah mengamati, begitu kemacetan terjadi, orang sudah mulai tidak sabar, ketertiban sudah menurun, kesopanan lalu lintas sudah. Jadi ada kriteria yang dimaksudkan dengan tertib berlalu lintas itu sendiri, Prof? Iya, kriterianya sebetulnya banyak. Bisa dilihat dari aspek apa dia sudah mengikuti aturan berlalu lintas. Baik. Kadang-kadang kecepatannya, kemudian dalam hal kesiapan kendaraannya gitu. Biasanya kesiapan kendaraan itu kan sering dihimbau supaya kendaraan itu betul-betul siap baru dibawa ke jalan. Kadang-kadang jarang orang menyiapkan kendaraan itu langsung, apalagi cepat-cepat. Ngejar waktu semua. Semua ngejar waktu, saling mendahului, saling potong dan lain sebagainya. Ini kan sudah kesopanan berlalu lintas itu sudah tidak bisa. Karena undang-undang lalu lintas itu tidak mungkin mengatur hal-hal yang sangat kecil-kecil, itu tidak mungkin. Jadi hanya pokok-pokoknya saja, yang kecil-kecil seperti itu diisi oleh etika.
etika berlalu lintas, etika bertindak, etika untuk melakukan interaksi dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu yang penting dihimbau oleh masyarakat kepada masyarakat, dan kita semua juga memiliki peran yang sama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas sebagai pelaku lalu lintas gitulah. Ya, ya, Prof dan Pak Kabak Ops, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar? Masih kita bahas, masih bersama Bapak Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Nyoman Wiranata, dan juga Profesor Ketut Rai Setiabudi SHMS, seorang akademisi. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Kabak Ops, tentunya seperti yang disampaikan tadi, ini ada upaya-upaya, kemudian apa ya, bisa dikatakan kebijakan-kebijakan dari Polresta Denpasar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk melakukan aktivitas ini sendiri. Kita berbicara tentang kasus narkoba ini yang sering terjadi. Ini bukan hanya berbicara tentang di Polresta Denpasar, tetapi ini berbicara tentang Bali ini sendiri. Seperti apa kasus yang ditangani kalau kita berbicara tentang kasus narkoba ini sendiri, Pak? Ya, tadi kami sampaikan kasus narkoba termasuk penyumbang kasus juga yang cukup banyak di Polresta. Tapi kalau kembali lagi ke data, perbandingan data, itu tahun 2024 sampai bulan Mei itu ada 137 kasus yang ditangani. Tapi untuk tahun 2025 dengan bulan yang sama itu 134. Jadi terjadi penurunan 3 kasus atau 2%. Iya. Ya, terkait dengan narkoba, penanganan kasus narkoba di Polresta Denpasar. Jadi kalau berbicara tentang barang buktinya sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau barang bukti dari kasus-kasus yang ditangani itu sebagian besar sabu. Meningkatkah jumlahnya, prosentasenya? Kalau dilihat dari barang bukti itu KB ini sedikit memang ada peningkatan, tapi jumlahnya kami tidak detail ini. Tapi ada peningkatan terkait dengan pengungkapan. Ini kalau kita berbicara tentang para tersangka yang melakukan tindakan yang mengenai kasus narkoba ini sendiri, apakah ini tersangkanya orang lokal ataukah kita mengetahui ini kalau kita berbicara tentang Bali, ini banyak sekali warga negara asing yang datang ke Bali ini sendiri, termasuk juga di wilayah hukum Polresta Denpasar. Seperti yang Bapak sampaikan pun ada 2 Polres atau Polsek yang ada di Kabupaten Badung. Kita mengetahui Badung pun menjadi daerah tujuan wisata internasional. Selama 2024 sih sebagian besar warga negara Indonesia, termasuk mungkin ada lokal, termasuk di luar Bali juga. Sampai akhir ini bisa dikatakan sampai hari ini sendiri pun ini kasus yang paling menonjol kalau kita berbicara tentang narkoba ini yang mendapat perhatian seperti apa, Pak? Sementara sih tidak ada kasus narkoba yang terlalu signifikan yang menjadi perhatian terkait masalah BB yang ditemukan. Dan itu pun sudah dilakukan upaya-upaya, kemudian kebijakan juga dari Polresta Denpasar untuk menekan peredaran narkoba di daerah wilayah hukum Polresta Denpasar. Betul, dari saat narkoba itu punya tim khusus dalam artian terkait masalah memberikan sosialisasi, termasuk imbauan-imbauan tentunya kerjasama dengan BNN yang ada di Kota Denpasar. Jadi menyasar ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi terkait masalah narkoba ini. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, langkah-langkah preventif yang dilakukan bisa menekan kasus-kasus narkoba yang terjadi di daerah hukum Polresta Denpasar. Ya, baik. Prof, kita berbicara tentang narkoba ini sendiri, kasus yang selalu menjadi perhatian di
Bali Niki sendiri. Prof melihatnya seperti apa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops bahwa ini terjadi penurunan walaupun 2% ini sendiri. Iya, jadi memang di antara kejahatan yang disampaikan tadi, ini kan yang paling penurunannya paling kecil ya. Yeah. Karena narkoba itu perkembangan secara nasional itu selalu meningkat begitu. Dan dalam kejahatan narkoba ini justru ini yang memenuhi LP-LP itu. Jadi LP itu overload hampir di seluruh Indonesia karena kejahatan narkotika. Kita sejak tahun 76 kita sudah punya undang-undang tentang narkotika itu sudah memiliki komitmen pemerintah itu perang melawan narkotika, bahkan berisi perang total melawan narkotika. Tapi kejahatan itu terus meningkat. Bahkan kalau tidak salah data terakhir lebih dari 4 juta yang terpapar narkotika di seluruh Indonesia ini. Nah ini memang kejahatan itu sifatnya luar biasa. Karena itu upaya penanggulangannya harus juga dilakukan secara luar biasa. Nah, kita melihat di Bali ini ada penangkapan-penangkapan yang cukup banyak. Mungkin itu ibarat seperti gunung es ya. Itu sebagian masih ada yang terselubung ya. Tapi upaya-upaya itu saya rasa perlu terus dilakukan untuk mengungkap kasus-kasus narkotika ini. Jadi baik itu yang diselundupkan maupun yang sudah ada di sini, maupun yang sudah diperjualbelikan dengan cara-cara segala macam, karena modus operandinya ini sangat berubah terus. Nah inilah yang menyulitkan, karena itu disebut satu kejahatan yang sangat tersembunyi, terselubung, sulit dideteksi. Nah walaupun demikian, kita juga memiliki upaya-upaya strategi yang memang harus selalu dilakukan metode-metode yang lebih efektif, lebih canggih. Nah, terus yang kedua saya menyoroti kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan setelah di pengadilan itu mereka dihukum penjara. Padahal menurut Undang-Undang Narkotika sering saya katakan, jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 itu jiwanya itu bahwa khusus untuk pengguna dan korban narkotika ini itu mereka lebih cenderung digunakan pelanggaran undang-undang tentang kesehatan. Jangan menggunakan KWP. Kalau KWP digunakan ya terus dipidana, di penjara. Nah ini selalu kita dalam kegiatan seminar-seminar itu kebanyakan dalam penegakan hukumnya itu korban, pecandu itu berkali-kali bolak-balik ke penjara itu. Padahal jiwa dari undang-undang tentang narkotika itu adalah mereka harus diobati. Jadi mereka harus direhabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kalau mereka sudah sehat, kan permintaan narkotika itu kan semakin kecil. Tapi kalau sudah di penjara, mereka itu malah bukan sehat, tapi mereka kadang-kadang lebih canggih untuk melakukan pengedar, lebih pengaruhnya di sana kan sulit. Apalagi penjara kita itu masih belum memenuhi syarat untuk yang namanya memasyarakatkan gitu. Jadi namanya lembaga pemasyarakatan, sebetulnya sudah dari lembaga masyarakat itu mereka sudah sembuh. Tapi sementara ini kita yang keluar dari LP itu bukannya sembuh, bahkan kadang-kadang dia semakin canggih untuk melakukan kejahatan. Dia tahu informasi modus operandinya dan lain sebagainya. Dan tidak jarang begitu keluar dari LP beberapa bulan lagi dia melakukan kejahatan lagi, dia narkotika. Nah ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana kita ke depannya supaya yang korban dan pecandu ini benar-benar itu kita rawat, kita rehab sehingga dia sehat, tidak lagi ketergantungan narkotika. Kalau sudah tidak tergantung narkotika, jadi orang tidak memerlukan lagi narkotika. Siapa yang mau beli mahal-mahal gitu? Orang sudah sehat begitu misalnya. Nah ini memang pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi bisa dikatakan ke depannya diharapkan keputusan akhir yang harus oleh pengadilan itu ya. Itu kalau untuk korban dan pecandu itu wajib. Jadi jangan takut-takut untuk merehabilitasi. Jangan dibawa ke penjara. Tapi harus yakin hakim itu bahwa ini adalah korban, ini adalah pecandu, sehingga wajib direhabilitasi. Dan begitu juga keluarga yang memang terpapar narkotika, wajib untuk melaporkan kepada pemerintah supaya
dia itu direhabilitasi, tidak dipidana. Baik. Jangan takut-takut untuk melaporkan. Dan, sementara ini kan mereka takut itu untuk melapor, sebab kalau dilaporkan takut dia dipenjara. Ya, sebetulnya kalau sudah melaporkan dengan kesadaran sendiri, itu bisa direhabilitasi oleh pemerintah, disembuhkan mereka. Saya rasa itu. Inilah problem kita ini yang Dan tidak. identitasnya pun dirahasiakan seperti itu kan? Iya benar, Prof? ada benar. Ya. Itu memang ada perlindungan saksi dan korban. Baik. Itu barang siapa membuka, justru dia yang bisa dipidana. Iya. Baik. Pak Wiranata, selaku Kabak Ops ini sendiri, ada yang menarik sekali ketika Bapak mengatakan bahwa ini ada sinergitas dengan beberapa pihak, instansi yang terkait contohlah seperti narkoba ini sendiri ada kerjasama dengan BNN. Ini apakah dalam melaksanakan tugas seperti itu, ini Polresta Denpasar juga bersinergi dengan pihak-pihak lainnya untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar? Ya, khusus terkait masalah narkoba, tadi kami sampaikan tentunya kita selalu koordinasi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan BNN yang ada di Kota Denpasar. Di samping itu kita juga tetap koordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk dari pihak imigrasi juga ketika nanti kalau memang ada pelanggaran yang menyangkut WNA yang ada di Bali. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar ini sendiri, ada sinergitas juga dengan pihak-pihak yang lainnya? Betul, tentunya instansi terkait yang sering sudah kita ajak kolaborasi dari pihak TNI, dari Pemda, dari keamanan lain juga, termasuk keamanan masyarakat lain seperti Pecalang. Nah itu sering kita ajak untuk kolaborasi bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas, khususnya daerah hukum Polresta Denpasar. Baik, Prof, ini sinergitas yang dilakukan dari pihak kepolisian dengan beberapa pihak untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Denpasar ini sendiri, seperti apa? Iya, Prof? jadi memang sinergitas itu selalu harus diperkuat terus ya. Dengan cara apa diperkuatnya, Prof? Iya, ini misalnya seperti tadi, tidak hanya lembaga-lembaga formal saja, tapi juga mengikuti sinergitas terhadap lembaga-lembaga adat itu. Jadi misalnya dengan Pecalang, kemudian apalagi ada si Pandu Beradat, itu yang lebih efektif saya rasa. Dan khusus terhadap narkotika ini kan sudah punya perda kita untuk membersihkan desa-desa. Tujuannya untuk membersihkan desa dari narkoba, sehingga ada desa-desa yang bersinar, jadi bersih dari narkoba. Ini program ini perlu dikembangkan. Jadi semakin banyak desa bersih narkoba, jadi itu sudah menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pencegahan. Jadi bisa dikatakan beberapa desa adat pun memiliki peraturan atau prarem tentang narkoba ini benar. sendiri. Kita punya perda, kemudian diturunkan menjadi prarem tentang narkotika itu, tentang narkoba. Ini salah satu jalan terobosan juga untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba. Dan penyebaran untuk menilai desa-desa yang bersih dari narkoba ini perlu terus dikembangkan dan diberikan penghargaan lah bagi desa-desa yang bersih narkotika ini. Jadi bisa dikatakan diberikan reward dari iya, pemerintah seperti itu, Prof? Itu yang perlu dikembangkan terus ya. Jadi memang tugas dari kepolisian untuk selalu bersinergi itu memang wajib, karena tugas yang begitu luas ya, menciptakan, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat itu luas sekali, harus banyak bersinergi dan terus selalu diperkuat sinergi. Dari dulu memang sudah ada pemolisian masyarakat, jadi polisi menyatu dengan masyarakat ini. Baik, Prof dan Pak Kabak Ops, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi, sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi wilayah hukum Polresta Denpasar? Masih bersama Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Nyoman Wiranata, dan juga seperti biasa sore hari ini kita masih mendampingi Bapak akademisi Profesor Ketut Rai Setiabudi SHMS tentunya. Silakan
Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 036189484400 dan juga di 036189484401. Pak Kabak Ops, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan dari pihak Polresta Denpasar ini sendiri, ada keterobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Polresta Denpasar ini sendiri untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat khususnya di Kota Denpasar ini sendiri, Pak? Terkait dengan terobosan atau upaya-upaya yang dilakukan Polresta Denpasar dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Jadi di samping kita kolaborasi tadi dengan Inkait, ada beberapa program-program atau kegiatan-kegiatan yang terus kita laksanakan, yaitu salah satunya Sambang Kamtibmas, Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan juga koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Jadi ini salah satu program yang memang kita intensif laksanakan, ya memang tujuannya untuk menjaga kondusivitas wilayah. Ya. Jadi bisa dikatakan ini program-program ini terus dilaksanakan seperti Sambang Kamtibmas, seperti Pak Kabak Ops sampaikan, ada Jumat Curhat juga, kemudian Minggu Kasih masih tetap dilakukan di beberapa daerah di wilayah hukum Polresta Denpasar ini sendiri, Pak. Ya betul, artinya program itu berjalan terus setiap minggu. Jadi setiap hari juga ada kegiatan-kegiatan seperti Sambang Kamtibmas yang dilakukan baik dari tingkat bawah, tentunya dari Babin Kamtibmas, dari unit Bimas Polsek maupun Satbimas Polres Denpasar. Baik, tujuannya seperti apa dilakukan program-program tersebut? Tentunya tujuannya kembali disampaikan, tujuannya untuk menjaga Kamtibmas wilayah Denpasar tetap kondusif. Jadi melalui program-program itu kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga situasi Kamtibmas karena Polri tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita melalui masyarakat dengan merangkul masyarakat, termasuk Inkait yang ada, bersama-sama kita menjaga Kamtibmas. Termasuk juga semakin mendekatkan masyarakat dengan polisi dengan masyarakat seperti itu. Betul. Artinya bisa menjadi polisi bagi diri sendiri untuk masyarakat. Jadi bisa menjadi polisi bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi lingkungannya. Baik, seperti itu. baik. Ini yang menarik sekali, Jumat Curhat. Saya sebagai warga Kota Denpasar ini sendiri ingin tahu, ini masyarakat Denpasar ini biasanya curhatnya seperti apa sih, Pak? Apa yang sering kali dicurhatkan oleh masyarakat Denpasar? Ya, tentunya banyak. Jadi namanya curhat, jadi terkait permasalahan apapun. Jadi termasuk permasalahan yang bukan menyangkut pekerjaannya Polri juga bisa ditanyakan, tapi kita tetap memfasilitasi. Seperti misalnya di sini tidak ada rambu, misalnya nanti kita koordinasikan dengan dinas perhubungan terkait mungkin rabies, nanti kita koordinasi dengan dinas kesehatan seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini keluar dari jalur pun sanggup difasilitasi oleh bapak-bapak polisi kita ini sendiri. Betul. Prof, dengan apa yang dilakukan atau program-program yang dimiliki oleh Polresta Denpasar ini akan terus dikembangkan sendiri? Saya rasa apa yang disampaikan tadi itu, polisi tidak mungkin akan bisa sendiri mewujudkan ketertiban dan keamanan itu, kecuali dengan masyarakat. Jadi oleh karena itu maka selalu perdekat ini polisi dengan masyarakat ini. Di samping untuk melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja polisi, juga masyarakat bisa menyampaikan ide-ide untuk membuat satu metode atau terobosan-terobosan dari pihak kepolisian. Ada menarik ide-ide dan juga kritikan-kritikan juga diterima Pak Polisi. Ya mestinya itu yang dipentingkan gitu ya. Itu harus. Jadi kritikan tentunya membuat kritikan yang membangun ya. Artinya nanti membuat menjadi evaluasi buat kami juga dalam bekerja, sehingga ke depan kita bisa lebih baik. Prof, kembali. Jadi gagasan-gagasan itu kan bisa dievaluasi, bisa dilakukan analisis di tingkat lembaga gitu misalnya. Jadi misalnya seperti kasus narkoba, ini sekali-sekali rahasia masyarakatnya tes narkoba gitu misalnya.
Tapi bukan hanya keluar begitu saja, ke dalam juga semakin ketat. Saya rasa lembaga kepolisian juga sudah ketat untuk pengawasan lembaga sendiri terhadap kasus-kasus narkoba. Buktinya banyak polisi yang dipecat karena kasus narkoba. Jadi begitu juga lembaga pemerintah sekali-sekali datangi secara mendadak gitu. Nah, coba tes seperti itu. Nah, jadi di samping curhat seperti Jumat itu juga kadang-kadang lebih banyak melakukan hal-hal secara mendadak, rahasia-rahasia gitu, baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga. Tapi kalau Jumat curhat ini memang sangat penting sekali. Saya rasa itu bisa dibukukan nanti untuk kasus-kasus apa yang banyak disampaikan oleh masyarakat itu, dan itu bisa dilakukan satu pemetaan sehingga kebijakan-kebijakan dari kepolisian itu berdasarkan hasil dari evaluasi Jumat curhat itu. Saya rasa itu bisa kebijakan yang luar biasa itu. Di samping hal-hal yang terkait dengan masalah lalu lintas, terutama bagaimana caranya mengatasi kemacetan ini. Ini problem di Kota Denpasar sekarang ini, saya pikir pribadi itu adalah masalah kemacetan. Jadi di mana-mana masyarakat itu sudah mengeluh masalah kemacetan. Dan ini memang sulit untuk ditanggulangi karena di satu pihak populasi kendaraan itu terus bertambah. Di lain pihak ya populasi jalan dan sarana prasarana lalu lintas itu masih terbatas hanya segitu saja. Makanya perlu terobosan-terobosan. Seperti tadi di daerah Canggu luar biasa macetnya. Belum lagi di kampus Bukit Jimbaran itu, belum lagi ke Jalan Uluwatu itu. Waduh, itu tidak bisa diprediksi itu kemacetannya itu. Nah, mungkin nanti itu dicoba untuk diseminarkan atau bagaimana membuat terobosan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ketika dilakukan program Jumat Curhat itu sangat penting sekali untuk kedepannya untuk diambil kebijakan-kebijakan yang tentunya akan memberikan dampak kepada masyarakat seperti itu. Iya betul. Jadi untuk keperluan masyarakat lah semua. Di samping juga kita mengimbau pada masyarakat kalau ada hal-hal apa, jangan takut melapor. Jangan takut melapor, itu yang terpenting. Melapor. Dan itu sudah selalu disajikan misalnya nomor berapa 110 gitu kalau ada apa-apa gitu. Karena polisi kan tidak mungkin masuk ke jauh-jauh seperti itu. Yang tahu kan masyarakat sendiri. Dan masyarakat jangan takut melapor karena si pelapor ini memang dilindungi oleh undang-undang. Bahkan kalau ada yang membuka, seperti saya katakan tadi, membuka rahasia yang melapor itu, dia sendiri bisa dipidana. Perlindungan saksi korban itu. Baik. Ini berarti saya dilindungi dong. Saya sering melapor sama Pak Wiranata melalui HP pribadi ya. Pak, saya memiliki persoalan di jalan seperti ini. Saya sering mengganggu Pak Wiranata. Pak, maafkan ya Pak ya. Tapi saya dilindungi ya Pak ya. Pastilah. Aman. Pak Wiranata tentunya ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar di wilayah hukum Polresta Denpasar, seperti yang disampaikan Prof dan juga Pak Wiranata bahwa untuk menjaga keamanan wilayah kita sendiri bukan menjadi bisa dikatakan ini bukan hanya menjadi tugas polisi saja, tetapi tugas kita bersama, sinergitas yang sangat penting ini sendiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait masalah Kamtibmas, tentunya tadi kami sudah menyampaikan bahwa Kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri saja. Kita bersama lapisan masyarakat harus bersama-sama menjaga situasi khususnya daerah hukum Polresta Denpasar biar tetap kondusif dan terkendali. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi polisi bagi diri kita, bagi keluarga maupun lingkungan kita. Jadi termasuk mari kita bersama-sama beretika dalam berlalu lintas, disiplin berlalu lintas sehingga kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas bisa kita tekan kasusnya ya. Jadi sehingga semuanya bisa berjalan dengan kondusif serta aman. Ya. Ini yang menarik sekali, kalau boleh saya ambil sedikit kalimat dari Bapak ini, mari kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Itu yang terpenting bagi kita semua untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Pak Wiranata, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada. Saya Madi Sukedankarang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi. Om.